Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim yang ditulis oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, salah seorang ulama dari mazhab Imam Abu Hanifah yang lahir di tempat bernama Az-Zarnuj di kawasan Turki. Kemudian beliau wafat tahun 593 Hijriah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masih pada pembahasan tentang tema niat, bagaimana para penuntut ilmu harus menghadirkan niat ini agar kelak ia bisa mendapatkan manisnya ilmu, manisnya beramal di atas ilmu gitu. Kemudian dia akan merasakan keganjalan di hati jika amalnya tidak sesuai dengan ilmu, kemudian dia galau karena tidak ada ilmu yang ia pelajari atau karena salah niatnya gitu. Maka teman-teman, kita masih pada tema niat. Berikutnya adalah Imam Burhanuddin menyampaikan salah satu syair dari salah seorang ulama. Kita baca syairnya tentang tema niat gitu. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Huma fitnatun fil alamina 'azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Artinya, kerusakan besar itu muncul dari seorang alim, seorang ahli ilmu yang tidak punya malu. Dan lebih rusak lagi dari itu adalah seorang yang jahil, seorang yang bodoh, yang ahli ibadah. Keduanya adalah fitnah yang besar. Fitnah ini fitnah besar di dunia. Yakni bagi orang-orang yang mengikuti mereka berdua, dua golongan ini dalam urusan agamanya. Jadi mereka berdua adalah fitnah besar di dunia ini. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang mengikuti dua golongan ini dalam agamanya gitu. Nah, sehingga teman-teman, penulis Burhanuddin rahimahullah taala menegaskan bahwa ini sebuah celaka jika ada seorang ahli ilmu yang mutahattikun, tidak memiliki rasa malu gitu. Tidak memiliki rasa malu. Dia maksudnya adalah tidak menjaga dirinya, dia tidak malu datang ke tempat-tempat yang memang orang-orang akan berprasangka buruk kepadanya gitu. Dia tidak malu jika muruahnya dia nodai sendiri di depan umum gitu. Nah, itu mestinya para ahli ilmu artinya apa? Menjaga kehormatan ilmu yang Allah titipkan kepadanya, menjaga kehormatan dia membawa nama baik ulama gitu. Sehingga itulah yang mestinya terjadi, memiliki rasa malu. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, maka lakukanlah apa yang kau inginkan gitu. Sehingga ini nasihat dari Rasul, jika kalian tidak malu, lakukanlah sehendak kalian kalau begitu. Nah, tapi di sini jelaskan yang lebih besar lagi fitnahnya, ini lebih parah lagi gitu. Jika ada orang bodoh kemudian beribadah gitu. Dia ahli ibadah tapi dia tidak tahu ilmunya. Maka tidak boleh juga ini terjadi. Bahkan ini yang lebih besar lagi musibahnya. Ada orang bodoh kemudian ahli ibadah lagi. Artinya dia ibadahnya dari mana? Ilmunya seperti apa dan seterusnya. Apakah ini dilakukan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Apakah ini dilakukan oleh para sahabat atau tidak? Gitu. Nah, maka artinya penting teman-teman bagi kita-kita yang menuntut ilmu, kemudian bagi kita-kita yang para dai, mubaligh, para guru, ustadz, kiai, maka harus menjadi ahli ilmu yang berhati-hati gitu. Tidak seenaknya saja kita melakukan apa-apa yang bisa akhirnya mencacat kehormatan agama kita, bisa mencacat kehormatan nama baik ulama gitu. Kemudian muru'ah dan seterusnya. Kita harus menjaga itu. Para ahli ilmu saat ingin berbuat, dia harus sadar bahwa yang ia buat itu akan dilihat, akan jadi sorotan. Akan jadi sorotan semua para masyarakat, sehingga berhati-hatilah dalam berbuat gitu. Dan para masyarakat artinya ketika kita tidak mengetahui ilmu, maka tanyalah para ulama sehingga ibadah-ibadah kita ini berjalan di atas ilmunya. Maka di sini ditulis niat berikutnya. Yang pertama adalah selain itu, maksudnya selain menuntut ilmu karena mencari ridha Allah, kehidupan akhirat, menghilangkan kebodohan pada dirinya, juga kebodohan pada keluarga-keluarganya, orang-orang terdekatnya, masyarakatnya, kemudian untuk menghidupkan agama dan untuk melanggengkan Islam ini gitu. Lantas apalagi niat yang harus dihadirkan oleh para penuntut ilmu? Berikutnya adalah seorang pelajar hendaknya berniat mensyukuri nikmat akal. Saat menuntut ilmu dia bersyukur, ya Allah, ini dalam rangka mensyukuri nikmat akal ini yang telah Engkau berikan padaku. Kemudian nikmat kesehatan badan, sehat ini ya Allah aku gunakan untuk menuntut ilmu gitu. Niatnya bersyukur karena kesehatan badan yang Allah berikan.
dan bukan meniatkan supaya manusia menerimanya. Jangan supaya agar manusia menerimanya gitu. Dan bukan pula untuk mencari kenikmatan dunia. Dan juga bukan pula untuk mencari kehormatan di hadapan sultan dan selainnya. Maka teman-teman, ini adalah niat berikutnya yang memang harus kita perhatikan. Saya tutup dengan kisahnya Bal'am bin Ba'ura, teman-teman. Sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengkisahkan kisah Bal'am bin Ba'ura ini pada umatnya. Dalam surat Al-A'raf, kisah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bal'am bin Ba'ura, dan disebutkan riwayatnya oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, Imam Al-Alusi dalam kitab tafsirnya, dan banyak ulama-ulama salaf yang meriwayatkan kisahnya Bal'am bin Ba'ura ini. Siapa Bal'am bin Ba'ura, teman-teman? Beliau adalah salah satu ahli ilmu. Nih para penuntut ilmu, para mubaligh harus belajar tentang Bal'am bin Ba'ura ini, mengambil pelajaran dari kisahnya Bal'am bin Ba'ura ini. Dia adalah seorang ulama dari kalangan Bani Israel saat itu, di zaman Bani Israel maksudnya. Dan beliau adalah orang yang telah Allah berikan Ismallahil A'zam, nama Allah yang A'zam. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba berdoa dengan nama Allah yang A'zam itu, tapi kita tidak tahu mana Ismallahil A'zam itu. Kata Rasul, tidaklah seorang berdoa menyebutkan nama Allah yang A'zam ini, maka semua doa-doanya akan dikabulkan. Gitu. Jadi dalam surat Al-A'raf itu Allah sebut Bal'am ini telah Allah berikan ayat-ayatnya, ilmu yang sangat luas. Kemudian diberikan juga Ismallahil A'zam. Semua doa yang jika ia panjatkan kemudian menyebut dengan nama Allah yang A'zam ini, tapi kita tidak tahu sih apa nama Allah yang A'zam itu, pasti Allah akan kabulkan doa-doanya. Gitu. Pasti Allah akan kabulkan doa-doanya. Dan itu kedudukan Bal'am bin Ba'ura di kaumnya, diagungkan, jadi petingginya, menjadi tempat keluh kesahnya dan meminta pertolongan dan seterusnya. Bal'am bin Ba'ura. Allah ingin mengangkatnya padahal dengan ilmu-ilmu yang telah Allah berikan ini kepada Bal'am. Tapi apa yang terjadi? Datang ujian, yaitu saat Nabi Musa alaihissalam mulai pergi ke negeri Syam saat itu, dan sedang singgah di salah satu perkampungan Bani Kan'anin di negeri Syam saat itu. Kemudian masyarakatnya Bal'am bin Ba'ura datang ke Bal'am bin Ba'ura, kemudian mengatakan, wahai Bal'am, gitu, ini lihat Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israel. Gitu. Mereka kalau datang kemari pasti akan mengambil tempat kita ini. Itu prasangka buruk kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa, kaumnya Bal'am ini. Mereka kalau datang ke kita, pasti mereka akan mengambil kawasan kita ini. Dan kita adalah orang yang tidak memiliki rumah, gitu. Sehingga kalau tempat ini diambil, maka di mana kita tinggal? Maka wahai Bal'am, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Ismallahil A'zam itu untuk menjauhkan Nabi Musa dan kaumnya agar tidak datang kepada kita, agar mengusir mereka dan seterusnya. Kemudian kata Bal'am apa? Celaka kalian wahai kaum. Beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Bersamanya ada para malaikat, bersamanya ada pada orang-orang beriman. Mana mungkin aku melakukan ini? Tapi akhirnya teman-teman, masyarakatnya Bal'am itu membujuk Bal'am. Wahai Bal'am, kau adalah pemimpin kami yang kami taati. Kau adalah ulama kami yang kami dengar ucap-ucapannya. Kau adalah rujukan kami, kau adalah ini dan seterusnya. Jika engkau mau melakukannya, maka kami akan berikan lagi kedudukan untukmu dan seterusnya. Tawari dunia dan dipuji tentang dunia dan seterusnya. Lihat bagaimana Bal'am akhirnya tertipu dengan dunia yang ditawarkan oleh kaumnya gitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bal'am, kata Bal'am, baiklah aku akan lakukan. Karena tertipu dengan pujian, tawaran dunia dan seterusnya. Maka para ahli ilmu kita, para penuntut ilmu, hati-hati gitu. Kita para da'i, maksudnya mubaligh, ahli ilmu, jauh sekali kita dari kata ahli ilmu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Bal'am, ini juga pelajaran bagi masyarakat gitu. Hati-hati dalam memuji orang mubaligh, ustadz, kiai, atau orang siapapun gitu. Tidak berlebihan dalam pujian. Hati-hati dengan tipuan dunia gitu. Nah, kemudian karena Bal'am bin Ba'ura silau dengan jabatan, silau dengan kedudukan di dunia, silau dengan harta dunia, silau dengan kelezatan-kelezatan dunia dan seterusnya. Padahal dunia hanya 60 atau 70 tahun gitu. Nah, apa yang terjadi? Kata Bal'am, baiklah aku akan lakukan. Akhirnya Bal'am pergi ke tempat yang tinggi. Kemudian di situ dia mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat dua tangannya, kemudian berdoa kepada Allah dengan Ismallahil A'zam itu. Dan subhanallah, saat Bal'am ingin berdoa keburukan kepada Nabi Musa, itu Allah palingkan mulutnya. Keburukan itu bukan untuk Nabi Musa dan kaumnya, melainkan untuk kaumnya sendiri Bal'am. Kemudian Allah kabulkan itu keburukannya. Kemudian saat Bal'am berdoa kebaikan kepada kaumnya, itu Allah buat mulutnya mengucapkan untuk kaum Nabi Musa. Kemudian saat dia berdoa kebaikan dengan Ismallahil A'zam, dia malah mengucapkan untuk Nabi Musa dan kaumnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat demikian gitu kepada Bal'am. Dan itu kisah subhanallah teman-teman, pelajaran gitu. Betapa banyak orang yang menyangka dirinya mampu, dirinya bisa, dirinya punya kunci ini, punya kunci itu dan seterusnya, sombong terhadap apa yang ia milikinya. Padahal itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti kalaulah bukan Allah yang memudahkan segala urusan gitu, maka kita tidak akan bisa melakukannya teman-teman. Maka tidak perlu sombong kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mentang-mentang kita memiliki ini, memiliki itu, dan seterusnya. Kemudian kita merasa aman begitu saja. Kemudian kita merasa bahwasanya kitalah yang bisa melakukan ini dan itu, tanpa ada takdir Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak, teman-teman. Semua itu berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah yang memudahkan, maka kita tidak akan bisa, teman-teman. Maka gantungkanlah terus tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ikhtiar berusaha, tapi hasilnya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita sedikit pun tidak, gitu. Akhirnya Bal'am saat berdoa keburukan lagi kepada Nabi Musa, Allah palingkan tuh mulutnya sehingga dia mengucapnya untuk kaumnya sendiri, untuk Bal'am dan kaumnya sendiri, dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Kaumnya Bal'am datang kepada Bal'am, ya Bal'am, ya Bal'am, gitu. Apakah engkau tidak tahu apa yang telah engkau lakukan? Gitu. Sungguhnya engkau telah berdoa kebaikan untuk Musa dan kaumnya, dan engkau telah berdoa keburukan untuk Anda sendiri dan kaum ini, kami semua ini, gitu. Kemudian saat itu apa yang diucapkan oleh Bal'am? Bal'am mengakui bahwa dunia dan dia mengakui bahwa agama dan akhiratnya telah binasa. Telah binasa. Bal'am tahu bahwasanya dia telah celaka agama dan akhiratnya. Karena kata Bal'am, ini yang tidak aku miliki wahai kaum. Ini Allah Subhanahu wa taala yang ngatur, gitu. Tapi bukannya bertaubat Bal'am ini kepada Allah Subhanahu wa taala, yang padahal dosa apapun saat seorang hamba datang kepada Allah bertaubat, Allah akan mengampuninya. Lihat, ingat bagaimana kisah Bani Israel juga, orang yang telah membunuh 99 jiwa, 99 manusia. Datang kepada ahli ibadah, bertanya, wahai ahli ibadah, engkau orang yang paling banyak ibadahnya di antara kami. Aku telah membunuh 99 orang. Apakah saat aku taubat nanti kepada Allah, Allah akan menerimanya? Ahli ibadah itu mengatakan apa? Tidak mungkin. Anda mujrim. Gitu. Anda pelaku dosa. Anda telah bunuh 99 orang. Gitu. Lihat itu bagaimana ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu, bahaya. Gitu. Ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu. Itu tidak boleh terjadi. Nah, akhirnya kata orang yang ingin taubat itu, kalau begitu aku genapkan saja 100 orang. Dibunuhlah ahli ibadah itu, jadi genap 100 orang. Tapi saat orang ini datang kepada ahli ilmu, bertanya kepada ahli ilmu, wahai Tuhan, gitu, kaulah yang paling banyak pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Aku telah membunuh 100 orang. Apakah jika aku taubat kepada Allah, aku bisa bertaubat? Allah bisa menerima taubatku? Kata ahli ilmu itu, kenapa tidak? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Penerima taubat segala kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Akhirnya orang itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima taubatnya, teman-teman. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat sebesar apapun dosa kita, gitu. Nah, kemudian kata Bal'am, aku celaka, agama Bal'am dan akhirat Bal'am telah binasa. Yang mestinya dia bertaubat, padahal dia ahli ilmu, gitu. Tapi dia tidak mau bertaubat. Malah berkata apa? Kalau aku sudah kehilangan agama dan akhiratku, maka aku tidak ingin kehilangan duniaku ini. Tidak mau kehilangan jabatannya, tidak mau kehilangan hartanya, tidak mau kehilangan kedudukannya. Mungkin saat itu Bal'am merasa malu kalau dia ingin bertaubat, gitu. Malu kepada kaumnya. Tapi akhirnya karena takut kepada kaumnya, malu cercaan kaumnya, itulah yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, dan orang-orang musyrikin Quraisy lainnya tidak mau menerima Islam. Seandainya mereka seperti Hamzah, paman Rasulullah SAW, pemimpin Quraisy, tapi saat datang Islam dia mau menerimanya, menjadi orang mulia, ahli surga. Lihatlah Umar ibn Khattab. Bagaimana Umar ibn Khattab memerangi Rasulullah SAW dan kaum muslimin dan telah menyiksa kaum muslimin di awal, gitu. Dan dia tidak malu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mendapatkan hidayah. Tidak takut dengan celaan orang yang mencela, gitu. Tidak takut dengan cercaan kaumnya, tidak takut dengan dimusuhi oleh kaumnya demi mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, jika Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba mencari ridho Allah Subhanahu wa taala walaupun dimurkai oleh kaumnya, maka Allah akan mencintai orang ini dan membuat kaumnya mencintai pula orang ini. Tapi jika ada seorang hamba mencari cinta rakyatnya, kaumnya, walaupun harus membuat Allah murka, yang terjadi apa? Allah akan murka kepadanya dan Allah akan buat rakyatnya pun murka kepadanya. Suatu saat dia akan ditendang begitu saja dari kaumnya, gitu. Tidak terhormat yang seperti itu. Bal'am, dia merasa takut dengan celaan kaumnya. Dia merasa takut jabatannya hilang di kaumnya. Mus'ab bin Umair, teman-teman. Mus'ab bin Umair, gitu. Dia adalah orang paling kaya di Mekah saat itu. Orang tuanya kaya, sehingga Mus'ab bin Umair hidup dalam keadaan kaya luar biasa, punya bisnis ini dan seterusnya. Tapi saat beliau memilih Allah dan Rasulnya, dia hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Apa yang terjadi? Dia hanya pergi dengan pakaian dan celana yang ia pakai saja ke kota Madinah. Kemudian dicegat oleh orang-orang musyrikin Quraisy saat itu. Kemudian berkata, ya Mus'ab, kemana anda, gitu? Saya akan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kata Mus'ab dengan tegas di depan tokoh Quraisy, musyrikin Quraisy saat itu di Mekah. Kemudian kata orang-orang musyrikin Quraisy, tidak akan kami biarkan. Anda kaya itu karena siapa? Karena kami semua nih. Anda punya ini, punya perusahaan ini dan seterusnya. Karena siapa? Karena kami. Karena Anda tinggal di Mekah. Kemudian kata Mus'ab apa? Apakah kalian menginginkan hartaku semuanya? Silahkan ambil saja hartaku. Kata Mus'ab, hartaku ada di fulan, semuanya ambil untuk kalian. Asalkan kalian membiarkanku pergi kepada Allah dan Rasulnya, hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya diterima
Akhirnya Mus'ab bin Umair hijrah ke kota Nabi hanya memakai pakaian yang ia pakai saja. Semua hartanya hilang. Tidak peduli. Sehingga Allah catat ia sebagai ahli surganya. Subhanallah, Mus'ab bin Umair. Bal'am, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah, mengkokohkan iman kita, mengkokohkan di atas tauhid la ilaha illallah. Semoga Allah senantiasa mengampuni segala kesalahan kita. Allahumma amin. Nah, Bal'am takut dengan itu semua. Sehingga Bal'am lebih memilih untuk tidak ingin kehilangan dunianya dan tidak ingin taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Bal'am mengatakan kepada kaumnya, sekarang lakukanlah apa yang akan aku pesankan ini untuk membinasakan kaumnya Nabi Musa. Keluarkan kaum wanita kalian gitu. Kemudian berikanlah mereka ini perdagangan nih, dengan senjata-senjata yang didagangkan gitu, dijual belikan. Kemudian keluarkanlah perempuan-perempuan itu dengan membawa barang dagangan ini. Biarkan mereka masuk kepada perkumpulannya Bani Israel, kaumnya Nabi Musa itu. Kemudian berdaganglah di dalamnya, dan jika ada seorang laki-laki di antara mereka yang memiliki keinginan hasrat nafsu birahinya kepada wanita-wanita kalian ini, janganlah kalian larang untuk menyentuh mereka gitu. Sehingga cerita datang ke kemah Nabi Musa alaihissalam, dan tiba-tiba terjadilah perzinahan dan seterusnya, yang dengannya Allah turunkan ta'un. Ta'un itu semacam COVID, teman-teman, itu lebih dahsyat lagi. Orang yang kena ta'un di pagi hari, di sore harinya dia akan wafat virus. Dan tercatat 70.000 kaum Nabi Musa wafat karena ta'un itu. Sehingga itulah kisah Bal'am yang Allah berfirman, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ya Muhammad, kisahkanlah kisah-kisah ini pada umatmu agar supaya mereka berfikir. Maka para ahli ilmu, ingatlah pelajaran dari kisah Bal'am bin Ba'ur. Ia binasa karena sombong dengan ilmunya, tidak mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia binasa karena ia lebih memilih dunia daripada akhirat. Ia binasa karena tidak mau kehilangan jabatannya, hartanya. Ia tidak mau kehilangan kedudukannya dalam kaumnya. Ia binasa karena lebih memilih pujian manusia daripada pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Ia binasa karena lebih memilih ridhonya manusia daripada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka semoga ini memberikan manfaat pada kita semua. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan, hidayah kepada kita semua hingga akhir hayat. Dan semoga Allah mengampuni segala kekhilafan kita semua. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.